أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Apakah ada sholat khusus di bulan Rajab? Tidak ada. Meskipun sebagian masyarakat itu ada yang mengamalkan amaliyah khusus. Tetapi bagi kita di kultur Muhammadiyah mungkin tidak akan melakukan atau belum mendengar tentang ritual ini. Tapi bisa jadi pada kultur yang berbeda itu ada yang mengamalkan ini. Apa itu? Sholat raghaib. Dan sholat raghaib itu bukan dari Nabi, bukan dari sahabat. Tapi sholat raghaib itu muncul pada tahun 480 Hijriah. Berarti abad keberapa? 480. Abad ke-5. Jadi baru muncul amalan yang tidak ada tuntunannya itu pada abad ke-5. Munculnya di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi muncul di Baitul Maqdis pada abad ke-5. Ada seorang yang pada saat itu selepas maghrib itu melaksanakan sholat. Ini selepas maghrib melaksanakan sholat. Sholatnya tergolong aneh memang karena membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca surat Al-Qadar. Jadi baca Al-Ikhlas kemudian membaca surat Al-Qadar. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang mengamalkan ini mereka akan di dalam sholatnya akan mengulang surat Al-Qadar. Jadi surat Al-Qadar akan diulang-ulang, demikian pula surat Al-Ikhlas. Baik, apakah ada riwayat dari Nabi yang seperti itu? Jawabannya tidak ada. Sehingga kita juga tidak perlu mengamalkan sholat raghaib. Meskipun banyak orang yang mengamalkan, maka janganlah terkecoh dengan jumlahnya banyaknya orang yang mengamalkan. Karena prinsip kita di dalam ibadah itu harus jelas. Jadi prinsip kita di dalam beribadah itu harus jelas. Baik Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait hal ini Imam Al-Is Ibn Abdissalam pada tahun 637 Hijriah telah berfatwa. Ini fatwa Imam Al-Is Ibn Abdissalam. Apa fatwanya? Fatwanya adalah sholat raghaib itu adalah, nyun sewu, ini bahasa beliau ya, bahwa sholat raghaib itu adalah bid'ah yang mungkar. Hadis tentang hal tersebut adalah kebohongan dan kedustaan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya kita juga tidak perlu mengamalkan sholat raghaib. Ada yang pernah dengar? Saya yakin kalau di kultur Muhammadiyah tidak dengar. Ya, mungkin malah baru ini dengar. Tapi nanti jenengan bisa searching atau bisa googling akan menemukan, dan yang mengamalkannya tidak sedikit. Jadi yang mengamalkannya tidak sedikit. Tapi kalau kita tidak pernah mendengarnya, alhamdulillah. Karena ini juga bukan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan pula oleh Imam Abu Syamah bahwasanya ini merupakan perkara bid'ah yang muncul sesudah tahun 400 Hijriah, tepatnya 480 Hijriah. Maka jika ada seruan-seruan untuk mengamalkan sholat ini, sholat yang bacaan Al-Qadarnya banyak, bacaan yang Al-Ikhlasnya banyak, dikerjakan setelah sholat maghrib, maka itu tidak ada
sumber yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dikerjakan biasanya sholat raghaib itu dikerjakan pada hari Kamis malam Jumat pertama bulan Rajab. Jadi hari Kamis puasa, setelah puasa kemudian makan, ingat ada tuntunan loh, jangan diamalkan ya. Nah, setelah puasa kemudian buka puasa, salat maghrib, setelah salat maghrib kemudian barulah salat yang mereka sebut sebagai salat raghaib. Dan ini dikhususkan pada malam Jumat. Nah, padahal ada hadis Nabi larangan mengkhususkan malam Jumat. La takhussu lailatal jumu'ati bi qiyamim min bainil layali. Jadi janganlah kalian mengkhususkan malam Jumat untuk melakukan salat. Jadi dilarang oleh Nabi. Wala takhussu yaumal jumu'ati bi siyami min bainil ayyam. Tidak boleh pula mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dibandingkan hari-hari yang lainnya. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum, kecuali pada hari yang memang sudah terbiasa berpuasa. Insyaallah nih kalau ngaji di sini itu pokoknya betahke ngawe-awe ini. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan. Maka hendaknya kita yang sudah memahami perkara ini maka berusaha untuk menyelisihi. Jadi berusaha untuk menyelisihi, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hidup satu bid'ah akan hilang satu sunnah. Ketika hidup satu sunnah maka akan hilang satu bid'ah. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga agar amaliyah kita tidak tercampur dengan amalan bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sujudnya berulang-ulang. Kemudian apalagi suratnya sudah ditentukan. Kemudian apalagi, jadi ada ketentuan-ketentuan di situ. Bapak Ibu, dan sholat raghaib ini juga banyak diamalkan oleh orang. Selain pada malam Jumat pertama bulan Rajab, juga ada yang mengamalkan pada saat malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau nisfu Sya'ban mungkin pernah dengar ya, ada yang mengamalkan sholat setelah maghrib. Tapi kalau Rajab ya belum ya. Tapi ini termasuk yang ada penggemarnya. Termasuk yang ada penggemarnya, dan kita tidak perlu untuk ikut menjalankan ibadah model yang semacam ini, karena prinsipnya kalau ada tuntunan kita kerjakan, tidak ada tuntunan kita tinggalkan. Dalam istilah ibadah itu simple, ono tuntunane lakoni, ora ono tuntunane tinggalno. Apalagi tadi di awal sudah kita kutipkan pernyataan Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Hajar tidak ada satupun hadis yang sahih terkait keutamaan bulan Rajab, dan tidak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan tentang amalan khusus di bulan Rajab, baik itu puasa, sholat, atau yang lainnya. Karena tidak ada, maka kembalikan kepada dalil-dalil umum. Maka silahkan perbanyak amal soleh dengan dalil-dalil umum yang ada. Sehingga kita kalau mau beramal, maka pastikan melakukan amalan yang amalan tersebut merupakan amaliyah-amaliyah yang sifatnya umum. Tidak perlu kemudian dengan beramal melakukan amalan-amalan, amaliyah-amaliyah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.